Preview. Halo Salam, apa kabarnya semua? Kita kembali lagi melanjutkan tutorial yang sebelumnya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan untuk import dari beberapa file yang kemarin ya, dan dari Datasmith kita akan import kembali ke scene ini ya. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, teman-teman mungkin melihat nih agak kuning ya, agak kuning. Coba kita fixkan sedikit di post processingnya ya. Kita cek di temperaturnya, kita coba mainkan dulu di temperaturnya, karena yang membuat dia kuning ini adalah lantainya ini ya. Coba kita cek dulu lantainya ini, coba kita ganti teksturnya ya. Saya drop ini, oke. Kita select ya. Coba kita pakein yang wall material ini ya, wallnya, terus kita apply. Nah, di sini dia kembali putih lagi. Jadi ini akibat pantulan dari lantainya ya. Oke, saya balikkan lagi dia ke lantainya. Nah, ini adalah pantulan dari lantai ya, lantai kayunya. Jadi kita coba fixkan sedikit saja di post processingnya ya. Kita cek di temperaturnya, kita pakai color temperatur, coba kita naikkan, sedikit ya, supaya dia tidak terlalu banyak kuningnya, sekitar 10.000 ya. Nah, jadi dia sudah sedikit lebih putih, tapi kalau kita keluar pasti dia akan putih sekali ya. Silakan teman-teman atur sesuai dengan selera dari teman-teman sendiri. Oke, kita lanjut sedikit setting lagi. Kita aktifkan di sini global illuminationnya ya, kita pakai lumen. Kemudian ini kita biarkan saja. Kemudian ada lagi ini reflection lumen. Nah, reflection ini sekarang di Unreal yang versi 5.1 itu sekarang kita sudah mendapatkan update untuk reflection ya. Jadi coba saya buat sebuah box dulu ya di sini. Nah, kemudian saya mau apply material kaca ya, kaca. Oke. Nah, kita lihat sekarang ini masih standar ya. Kemudian saya satu lagi tambahkan kira-kira chip juga. Ini saya ganti materialnya pakai aluminium aja ya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang ada dua objek, ini aluminium dan kaca. Nah, kita coba sekarang refleksinya. Nah, kita aktifkan. Ini bagi teman-teman yang mempunyai grafik card RTX ya. Jadi entah bisa bekerja di selain RTX atau tidak, saya kurang tahu. Ini kita aktifkan reflectionnya, quality, kemudian ini relight mode nya, kemudian
ini. Kemudian project defaultnya kita ganti hit lighting for reflection dan dicentang ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk refleksinya sudah lebih baik ya dari yang dulu. Nah, coba kita ini bikin cermin aja ya. Kita aluminium ini kita duplikat, create instant ya, sorry, kita create instant, kita ganti jadi cermin ya, cermin. Kita MI material instant cermin. Oke, kita coba buka cermin itu, mana dia tadi? Like di sini. Oke, kita coba setting dulu. Kita coba bikin material cermin. Kalau cermin itu metalik, roughness-nya kita kasih 0. Kemudian specular 1, base color ini. Nah, kita save. Oke. Ini cerminnya. Jadi dia karena dia real time-nya off, coba saya. Nah, seperti ini jadi cerminnya ya. Jadi untuk refleksinya dia sekarang sudah lebih baik di Unreal 5 ya. Ini kualitinya bisa kita tambahkan juga kalau nanti kurang. Silahkan teman-teman atur, defaultnya 1 ya, 1. Oke. Nah, ini reflection, ini kita centang. Nah, itu sedikit tambahan ya untuk refleksi. Nanti kalau sudah ada banyak objek mungkin dia akan kelihatan. Oke, selain itu saja untuk sementara yang akan kita aktifkan. Oke, kita lanjut ke import datasmith-nya yang lainnya. Ya, kita akan import lagi dia ke ini ya, tutorial ya. Kita tidak kita taruh dia di folder ini, tutorials. Oke, kita import datasmith. Selanjutnya kita akan masukkan, terserah bebas ya, kita masukkan dulu living ya, kita masukkan living. Oke, tinggal kita open, kita masukkan dia di folder tutorials. Oke, geometri kita centang, material kita centang, yang lainnya kita off kan karena kita tidak bawa kamera dan lighting dari model awalnya ya. Kita import. Oke, dia akan masuk otomatis ke posisi seperti di modeling blendernya ya. Ya, seperti ini. Nanti kita fixkan teksturnya, yang lainnya juga. Kemudian kita import lagi, kita import saja semua dulu ya. Kemudian kita lihat di sini, dia sudah masuk di living ya. Kita save. Kemudian kita import lagi yang lainnya, import datasmith, file import kitchen ya. Kita masukkan kitchen dulu. Oke, masuk ke tutorials. Oke, ingat ini centang, import. Oke, dia compiling shadernya lagi. Kita tunggu saja. Oke, itu bedroom kitchennya sudah masuk. Kita tunggu shadernya sampai dia selesai semua. Ini juga. Nah, ini mungkin dia belum ketemu teksturnya ya, nanti kita tambahkan lagi.
Oke, sekarang kita import bedroomnya ya. Sorry saya salah terus. Import bedroom. Oke, tutorial juga foldernya, import. Oke. Oh, bednya kemana dia? Kitchen, living room, bed. Oke, kita tunggu saja. Ya, nanti kita fixkan nanti tekstur yang tidak muncul ya. Oke, next sekarang kita tambah ke toilet ya, toiletnya kosong. Kita tambah toilet. Saya salah terus. Import file toilet, open di tutorial juga. Oke, import. Oke, toilet masuk. Kita lihat di dalam. Masuk ya. Karena belum ada lampunya, masih gelap. Oke, yang lainnya aksesoris mungkin bisa belakangan. Kita fixkan material yang lain ya, yang belum masuk. Oke. Teman-teman jangan lupa save ya, karena ini kita banyak import tadi. Kita save semua ya. Lumayan udah lama. Saya akan skip saja. Teman-teman, kita akan lanjutkan. Untuk pertama kita akan cek materialnya ini ya. Oke, kita melihat di sini ya, kosong dia, materialnya ini kosong. Ini adalah pabriknya, dan ini adalah kayunya, dan ini ada sedikit apa namanya, pinnya ini ya. Oke, kita mulai satu-satu di fabriknya ya. Kita tinggal klik. Nah, ini dia sudah jadi instan ya, karena teksturnya belum dicentang, jadi dia mungkin tidak masuk. Oke, kita sip. Kita lihat teksturnya ini ya. Ini dia teksturnya, masih kosong ya. Kita coba masuk ke masternya ya. Kita double klik ya. Masternya yang sedikit bermasalah, kita pinggirkan dulu ini. Nah, ini ada beberapa yang tidak support. Oke, ini kita delete saja ini ya. Oke, ini adalah teksturnya. Teksturnya coba kita udah ya, sudah metaliknya setnya 1 defaultnya. Oke, kita promote aja ya, ini jadi variabel. Jadi kalau kita convert to parameter, nanti pada material instannya ini, maaf kalau kurang besar. Oke, jadi pada material instannya tadi yang ini, dia tidak keluar yang ini. Untuk kita merubah metalik, spekuler, kemudian roughness-nya, kita perlu dia set jadi parameter ya. Ini kita convert ke parameter, kita namakan metalik. Kemudian ini juga kita convert ke parameter, kita namakan spekuler ya, spekuler. Walaupun metalik itu tidak diperlukan di sini, tapi tidak ada salahnya kita
kasih parameternya ya. Ini roughness. Oke, sekarang kita kasih default value nya, kita kasih 0 saja. Kemudian spekular 1, roughness nya ya 0,5. Oke, ini adalah masternya ya, master materialnya. Kita save. Nah, kita lihat di ini tekstur instannya ya. Jadi semua sudah keluar di sini yang kita buat. Jadi tinggal kita aktifkan saja. Umpamanya kalau kita mau tambahkan metalik bisa, tinggal kita ganti rubah. Jadi kita tidak perlu rubahnya di masternya ya. Jadi kita tinggal rubah di instannya saja. Jadi itulah gunanya kalau kita bikin master material itu dengan beberapa parameter. Ya, ini kita nolkan saja, tidak perlu. Roughness-nya sepertinya cukup segitu, spekular juga cukup. Oke, kita save. Kemudian kita minimize. Sekarang materialnya sudah masuk ya. Oke, sudah masuk. Jadi tinggal teman-teman mau memainkan. Kalau umpamanya tambah normal, kebetulan saya tidak pakai tekstur normal, jadi saya tidak aktifkan normalnya. Kalau teman-teman mau, silahkan bisa tinggal klik angka 1 di keyboard, kemudian klik mouse kiri ya. Nah, dia akan membuat ini. Kita convert dia ke parameter. Ini kita ganti nama normal. Ya, nah tinggal kita konekkan saja ke sini. Gitu. Ya. Jadi karena kita tidak punya teksturnya, kita matikan saja. Untuk memutus node-nya ini, koneksinya ini, kita tinggal klik Alt, kemudian tekan klik kiri nih. Nah, dia akan putus. Saya ulang. Tinggal klik Alt, kita tekan Alt di keyboard, kemudian klik mouse kiri ya. Nah, dia putus. Oke, kemudian kita save saja. Oke, itu teksturnya sofa. Ya, ini secara basic aja ya. Saya tidak akan menambahkan macam-macam lagi. Ada biasanya kita bisa tambahkan dia EO-nya ya, ambient occlusion-nya, supaya di sini terlihat gelap sedikit itu. Nanti mungkin advance-nya nanti bisa advance material. Terus untuk kedua itu ini ya, kayunya ini. Nah, kalau teman-teman materialnya kebanyakan, umpamanya nggak tahu yang mana, teman-teman bisa buka static mesh-nya ini, double klik, kemudian kita bisa isolate yang mana dia. Umpamanya kita nggak tahu ini yang mana, tinggal isolate aja. Jadi kita melihat, oh ini kakinya, kemudian ini yang mana, jadi kita tahu ya. Oke, seperti itu. Sekarang kayunya kita klik, kita aktifkan saja, kita save. Kita lihat masternya juga sama kayak tadi, agak sedikit berantakan. Ini yang nggak perlu kita del aja. Kemudian ini juga sama, harusnya kita promote ya. Kita bisa klik sekalian convert to parameter. Oke, kita ganti satu-satu. Ini metalik. Sorry, dia jadi komen. Ini metalik. Ini spekul. Ini namanya metalik, kasih 0, roughness, spekular kita kasih 1,
kemudian ini kita kasih normal 3 ya, seperti itu kira-kira. Tapi nanti ini bisa kita set ulang lagi sih di instannya ya. Maaf, di tempat saya hujan, jadi mungkin agak suara saya kurang jelas ya, agak sedikit hujan. Oke, sudah. Kemudian yang lainnya, ini pinnya ini sepertinya sih sudah ya, sudah dia hitam. Oke, kemudian saya kasih contoh lagi satu untuk karpet. Selanjutnya yang lainnya teman-teman bisa lanjutkan edit yang lain ya. Kalau ada yang masalah tinggal komen di kolom komentarnya. Klik, ini belum diaktifkan, kita buka masternya ya. Kita buka masternya, kita aktifkan sedikit. Ini masalah di waktu kita import dari Blender ya, ada beberapa node yang nggak support di Unreal Engine ya. Jadi kalau kita buka node-nya, ini karpetnya, nah ini yang dia tidak support. Ini tekstur koordinat dan mappingnya dia itu tidak support. Jadi makanya tadi dia double. Sama ini normal mapnya dia tidak support, ini dan ini. Kemudian metalik dia sudah langsung masukkan di sini. Oke, ini kita bisa klik kanan di sini, import parameter. Kemudian silahkan ya, ini di sini metalik. Ini karena dia kemudian di sini spekular, kemudian di sini row. Oke, kita kasih defaultnya 0 saja, spekular 1, minus 0,5. Atau teman-teman kalau mau seperti tadi mau isi komen di sini bisa, kita klik blok, kemudian kita tekan C ya. Nah, dia ada komennya di sini untuk memudahkan kita kalau umpamanya node-nya banyak gitu. Ini tag apa namanya, karpet ya, node karpet. Nah, itu contoh aja ya. Teman-teman bisa memberi dia dengan kita menekan C tadi, kita blok semua kemudian tekan C. Oke, kita save, masternya kita save. Kemudian ini kita juga aktifkan ya, metalik 0, bulan 0, save. Kita lihat hasil. Dia masih flat ya, karena tidak ada bump dan normalnya. Oke. Oke, itu basic material. Teman-teman silahkan lanjutkan bereksperimen sendiri. Ini sudah, silahkan bereksperimen sendiri. Ini grafiknya sudah. Nah, kemudian ini karpetnya ya, bednya kita coba nih yang hitam nih ya, kita buka coba ya, karena juga saya nggak tahu, atau kita bisa langsung fixkan di sini ya. Nah, ini hitam, kita coba lihat di rendernya. Ini kayunya, kemudian ini bednya ini ya. Sepertinya
lihat dulu teksturnya yang mana ya. Coba kita ini ya, kita select. Nah, berarti ini bed covernya. Ini berarti bed covernya. Oke, bed covernya pasti dia tidak support ini di node-nya, makanya dia gelap. Oke, kita cek. Oh, berarti dia berubah posisinya. Ini bed covernya. Kita buka masternya. Nah, ini dia berantakannya. Oke, base colornya nggak masuk dia nih. Base colornya ini mungkin ya, base colornya itu base colornya kosong. Kita lihat di ini base colornya namanya FreeBed 01. Kita lihat ini ya sudah sama ya namanya. Kita bisa lihat di sini ini dia teksturnya ya, di folder bedroom tekstur. Oke, tinggal kita konekkan. Ini bisa kita, ini sudah dia convert. Kemudian normalnya normal karena teksturnya dia ada tekstur boundnya normal ya, kita biarkan saja ya. Ini saja yang kita convert untuk parameter metalik, dan ini specular, dan ini focus. Oke, defaultnya 0 regular. Oke, kita save masternya ya. Kita save masternya. Kemudian kita cek di oke, kalau kita tidak mau progressnya banyak, sebetulnya kita kasih satu saja biar dia naikkan teksturnya. Oke, ini semuanya teksturnya putih ya. Kemudian kita cek ini adalah bantalnya di sini. Coba kita cek, sepertinya ini bantalnya. Kita cek, kita masuk ke edit mode. Oke, kita cek ini ya, select. Nah, ini dia bantalnya, itu FreeBed 01 sama ternyata tekstur. Ini sama ya. Ini kita aktifkan. Sepertinya dia ini sama dengan bed. Jadi kita pakai saja ini masternya yang ini ya. Masternya kita pakai yang ini. Kita ambil dia ini dia masternya. Klik, kita masukkan ke sini supaya dia jadi master. Jadi kita nggak, jadi dia sama masternya dengan ini. Tinggal kita rubah-rubah ininya saja. Ini yang kita buat specular 1 0,5. Oke, ini bantalnya. Sekarang kita yang ke elemen kedua itu matrasnya ini. Ini matrasnya. Coba kita lihat di sini matrasnya itu yang ini seperti ini. Kalau dilihat dari teksturnya sama ya. Teksturnya sama. Berarti sama ya kayak tadi. Kita klik. Ini masternya kita samakan saja. Oke, masternya ini. Kita masternya ini ya. Master yang bed cover tadi kita lihat cek ini. Kemudian kita pindah ke ini, kita apply masternya. Jadi dia berubah sudah semua. Satu.
Nanti kalau teman-teman mau mengganti teksturnya bisa di sini ya. Silahkan teman-teman mau teksturnya nanti tinggal import teksturnya. Umpamanya teman-teman mau ganti warna warna bantal atau ininya. Kemudian ini adalah yang ketiga itu bed headnya ya. Bed headnya kalau di sini ini bed head. Kita cek, masuk edit mode ya, ini bed headnya. Jadi dia tidak ada tekstur ya, atau dia pakai tekstur ini not found. Kita bisa kemudian tekstur tutorial tekstur juga gitu. Nah ternyata dia tidak ketemu ya. Sementara kita pakai yang sama ya, kita pakai yang sama. Ini masternya kita pakai ini saja. Ini master parentnya ya, parentnya. Kemudian kita ambil parentnya. Oke. Jadi semua sementara sama ya. Nanti teman-teman silahkan rubah teksturnya kalau mau ini bisa diganti teksturnya. Oke. Ya, kemudian kakinya ini. Ini dia tidak menyukainya. Ini roughness-nya panjang sekali. Jadi kita copy, kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Ini kita pakai base color-nya. Kemudian roughness-nya tidak perlu sepanjang ini terlalu ribet, kita delete saja ya, kemudian kita ini Ctrl C, Ctrl V, kita sambungkan ke roughness. Oke, kita convert ini metallic, ini specular, ini adalah roughness. Roughness 0,5, specular 1, tarik 0. Kemudian ini kayunya yang berubah ya. Seperti ini. Oke, kalau sudah kita save, kita keluar semua. Ini. Nanti silahkan teman-teman punya tekstur lain, silahkan diganti, nggak apa-apa ya. Ini bednya agak sedikit kurang. Jadi location setnya kita naikkan saja. Nah, itu yang saya bilang tadi, karena tidak berubah jadi semua titiknya di sana ya, di pojokan sana, pivotnya di sana jadi. Oke, kemudian teman-teman ini silahkan coba rubah teksturnya ya. Kalau mau menambah roughness-nya kayaknya perlu di roughness-kan lagi supaya dia tidak gelap, dan spekularnya. Silahkan teman-teman bereksperimen. Oke. Saya akan skip saja. Kita ketemu setelah semuanya fine saja. Teman-teman, kita lanjutkan sekarang ya. Saya akan coba sedikit
menjelaskan ini tentang material advance ya. Saya akan tambahkan ini, saya coba ganti lantainya dengan tekstur ya, tekstur yang akan kita download dari Quixel ya. Kita coba menggunakan Quixel Bridge. Nah teman-teman, untuk memakai Quixel Bridge ini juga harus punya account ya, jadi kita harus sign dulu atau register di Quixel Bridge. Silahkan teman-teman bisa langsung ke websitenya untuk register. Kemudian setelah berhasil, kembali lagi ke Unreal-nya dan buka Quixel Bridge, dan teman-teman silahkan sign in di sini ya. Sign in, kemudian kita akan mendownload salah satu tekstur di sini di bagian surface. Oke, saya akan coba ulang. Di sini di Quixel Bridge ini ada bermacam-macam ya, ada 3D asset yang pastinya kalau pengguna Unreal Engine ini pastinya gratis ya. Kita bisa macam-macam kategorinya banyak. Kemudian ada juga plant ya, tanaman, tapi ini kebanyakan sih tanaman-tanaman yang kecil-kecil ya, nggak ada yang tanaman tinggi besar gitu. Kemudian juga ada surface ini ya, seperti tekstur. Kemudian ada namanya decals. Nah, decals. Oke, di sini juga ada collection. Jadi teman-teman kalau mau mengecek collectionnya ini silahkan. Nanti dia akan kasih modularnya seperti ini ya. Nah, silakan teman-teman explore Quixel Bridge-nya. Di sini juga ada MetaHumans ya. Oke, saya pernah coba membuat MetaHuman ya, cuman kurang mirip, maunya bikin seperti saya tapi kurang mirip. Kemudian setelah teman-teman banyak download, nanti dia akan simpan ini di lokalnya ya. Setelah berhasil download, dia akan simpan di lokalnya. Agak hang dia. Oke, kita kembali lagi ke home ya. Kita coba cari parquet ya. Ya, parquet. Nah, dia akan mencarinya di surface. Kita coba download salah satu untuk kita tes ya. Kita coba, teman-teman bisa silahkan coba yang teman-teman mau ya. Tadi saya sudah ada download, coba kita set di surface. Kemudian kita cari di wood, kemudian baru kita cari nah, coba teman-teman set English bone chestnut parquet ini ya, supaya sama. Nah, setelah teman-teman nanti di sini ada download. Nah, nanti tinggal di download ini ya, download, kemudian tinggal di add. Kalau sudah di download tinggal di add. Kemudian kualitinya silakan mau yang low, medium, high, ada yang tambah yang lebih besar lagi. Saya biasanya yang medium. Nah, kalau teman-teman sudah mendownloadnya, dia akan tercentang gini, kemudian baru add, dia akan masuk ke ini kita content browser ya. Ini sudah masuk dia. Nah, kita akan coba memakai ini ya, teksturnya. Nah, kalau teman-teman juga masih perlu disetting lagi kalau mau lebih high lagi,
bisa di-download lebih lagi ya, tapi ukurannya pasti akan lebih besar. Oke, kita coba download satu ini dengan medium saja ya. Oke, setelah download kita masuk ke konten browser, kita buat material baru. Kita coba buat material baru untuk lantai ya. Kita buat material dengan nama new parquet ya. Oke, kita buka. Oke, seperti biasa, teman-teman kalau sudah masuk sini, untuk menggesernya ini teman-teman menggunakan klik kanan mouse ya. Oke, kalau untuk zoomnya biasa scroll, kemudian untuk gesernya kanan kiri pakai klik kanan mouse, bukan klik kiri ya, klik kanan mouse. Oke, kita akan mencoba belajar material yang sedikit lebih advance ya. Jadi nanti di sini teksturnya tidak lagi kita menggunakan tidak lagi scalingnya di modeling ini yang kayak kemarin itu kita mesti cek UV-nya lagi. Jadi repot kalau umpamanya satu tekstur, satu modeling ini ada lebih dari satu material ya. Maksudnya dalam satu model ini dia tergabung dari lantai, misalnya lantai, dinding, kemudian tembok ini. Jadi kalau kita menggunakan yang ini, jadi kita scaling satu, jadi yang lainnya ikut terscaling. Jadi sekarang kita akan mencoba scaling teksturnya saja, jadi yang lainnya tidak ikut terpengaruh ya. Itu fungsinya. Nah, kita akan lanjutkan. Kemudian base colornya seperti biasa kita masukkan ini ya, tekstur yang udah kita download dari Megascan tadi. Ini adalah base colornya ya. Nah, kemudian kita tambahkan metalik juga, kita promote metallics. Kemudian juga kita tambahkan specularnya seperti biasa. Ini klik kanan ya, roughness-nya klik kanan, promote. Nah, kita taruh. Nah, kemudian supaya bisa yang pertama kita mau tekstur ini supaya bisa di scaling. Jadi kita harus tambahkan node itu yang namanya tekstur koordinat ya. Kita klik kanan, kita searching tekstur, kita cari tekstur koordinat, text core, namanya text core, text core. Nah, seperti ini, tekstur koordinat ya. Kita klik oke. Ini bisa kita langsung masukkan di sini. Kita bisa masukkan, tapi sebelumnya saya mau tambahkan untuk mengatur besar kecilnya scalingnya ya. Jadi kita tambahkan di sini, klik 1, tekan angka 1 di keyboard, kemudian klik kiri mouse-nya secara bersamaan, tekan 1, klik kiri mouse. Nah, dia akan membuat sebuah konstan ya. Nah, konstan ini supaya nanti di instannya kita bisa rubah-rubah, kita promote dia, convert dia ke parameter, namanya tilingnya ya. Kita kasih nama tiling saja, tiling. Oke. Nah, di sini. Jadi ini adalah koordinatnya.
Kemudian kita gabungkan dengan ini menggunakan yang namanya multiply. Kita cari multiply. Oke. Nah, multiply ini kita sambungkan juga dengan tiling yang tadi, baru kemudian multiply-nya yang ke UV di tekstur. Oke. Nah, coba kita save dulu. Kita save. Oke. Oke, kita coba buat yang tadi kita taruh di material, kemudian kita ambil new, ini kita create instant ya, namanya ya, biar itu saja. Kita buka. Nah, sudah ada variabel ini. Oke. Saya juga mau, nah ini kita bisa convert to parameter ya. Jadi base texture. Nah, nanti ini artinya kalau saya convert ke parameter, di sini dia nanti akan membuat parameter apa baru ya. Nanti ini bisa dirubah-rubah. Kalau kita aktifkan ini, nanti ini kita bisa rubah-rubah. Mau teksturnya diganti silahkan. Kalau yang tadi sebelumnya kita convert ke parameter itu, nanti dia akan tidak bisa dirubah ya. Jadi kita ngerubahnya lagi ke master. Jadi sekarang kita sudah convert dia ke master. Nah, coba kita aktifkan ini. Kita save dulu. Coba kita apply ke ini ya, ke lantai ya. Nah, tekstur lantai. Kita ambil, kita klik, ini yang instant, kita apply. Nah, teman-teman kita lihat ini, dia masih belum berbentuk apa-apa ini ya. Oke, coba kita tambahkan tilingnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita bisa atur deh ya. Kita bisa atur besar teksturnya ya. Kemudian metalik biarkan 0, roughness-nya kita tambah biar ada sedikit efeknya. Spekular kita naikkan. Nah, seperti ini jadinya. Oke. Ini masih simple banget ya. Oke, nah setelah teman-teman pokoknya kalau jadi satu, kita lihat saja ya. Mungkin kita zoom. Nah, semakin kecil nilainya, dia akan semakin besar ya. Gitu. Nah, teman-teman bisa lihat, kalau kita perbesar nilainya, dia akan mengecil ya. Gitu. Nah, kita masukkan 0,5, itu terlalu kecil, 0,3. Spekular. Oke. Kita akan coba menambahkan normalnya, normal mapnya. Tapi kalau normal map, nah kita add teksturnya dulu. Kita ambil dari Megascan-nya, kita taruh di sini. Oke. Kalau normal itu tidak bisa langsung dia masuk, jadi kita harus tambahkan satu node, yaitu namanya normal, flatten normal ya, ini. Oke. Flatten normal, baru ini kita sambungkan. Kemudian kita tambahkan intensity-nya ya. Kita kasih dia parameter. Kita klik 1, kemudian klik kiri mouse. Nah, kemudian kita convert ke parameter. Ini normal, normal intensity.
ganti. Defaultnya kita kasih 0,5 saja. Oke, setelah itu kita baru masukkan ke flatten. Nah, seperti itu ya. Kemudian normal juga harus ikut kena ini ya, UV-nya. Kalau normalnya ini tidak ikut teksturnya ini, tailingnya, nanti dia diem, nanti dia tidak sesuai dengan base teksturnya. Nah, kita sambungkan ini. Nah, kalau teman-teman juga punya tekstur roughness, nanti sama ya, nanti tinggal masukkan lagi. Kalau ini roughnessnya saya pakai base gini aja, parameter angka saja, bukan tekstur ya. Nah, coba kita lihat, kita save. Dan dia sudah masuk ke, nah ini sudah masuk normal intensity-nya ya. Coba kita jadikan 1. Oke. Nah, silahkan teman-teman lihat, kalau tambahkan dia akan kelihatan perbedaannya. Oke, coba kita ganti 1, kita save, kita lihat perubahannya di mungkin tidak terlalu kelihatan. Coba kita naikkan lagi intensitas normalnya ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi sudah kelihatan teksturnya. Mungkin terlalu besar ya, kita kasih standar saja lah. Nah, kemudian kalau teman-teman mau ganti tekstur normalnya juga, kita harus convert dia ini ya menjadi parameter. Kita kasih normal texture. Oke. Kita apply dan save. Nah, di sini dia akan keluar normal teksturnya, bisa diganti. Oke. Nah, itu baru untuk tiling ya. Bagaimana kalau kita memutarnya nih? Nah, ini sekarang dia, kalau kita lihat dari sini dia horizontal. Kita maunya dia nanti ke sana ya, vertikal. Nah, untuk itu kita harus tambahkan dia di sini, di masternya lagi. Kita harus menambahkan namanya custom rotator ya. Saya perbesar dulu. Ini kita putuskan saja dulu. Kita geser sedikit. Oke, kita tambahkan dia yang namanya custom rotator. Nah, custom rotator kita sambungkan. Nah, kita juga nanti tambahkan node juga ya, untuk berapa derajat nanti kita akan memutarnya, kita harus tambahkan variabel juga. Sama, kita klik tekan 1, kemudian klik kiri, kemudian kita convert ke parameter, kita kasih nama tekstur rotator ya. Nah, kita kasih defaultnya 0,25. Oke, kita sambungkan dia ini ke sini, baru kembali kita sambungkan dia ke sini dan ke UV. Kita apply, kita save. Nah, di sini akan juga bertambah namanya texture rotator. Kita aktifkan ya. Nah, kita sekarang lihat di report kita.
Nah ini nilainya 0,25. Dia arahnya ke sana ya. Kalau kita arahkan 0, nah dia ke arah. Kalau kita putar seperti ini, kita putar. Seperti itu ya teman-teman. Jadi angka perputarannya itu bisa dibilang dia itu kelipatan 0,25 ya, 0,25. Kemudian 0,50 dia akan kembali 0,75. Nah dia akan berputar ke bawah lagi 1, kembali dia. Nah silahkan teman-teman mau putar kemana silahkan, 0,25 mungkin supaya dia ke arah sana ya. Nah seperti itu jadinya ya. Ini tailingnya mungkin kurang kecil sedikit. Ya kira-kira begitu. Jadi itu sedikit pengenalan lebih masuk lagi ya tentang material ya. Ini sudah saya tambahkan tailing, kemudian tambahkan juga custom rotatornya untuk untuk memutar UV-nya ya, untuk memutar arah teksturnya. Nah, kemudian juga kita bisa tambahkan di sini supaya warnanya bisa lebih terang atau lebih gelap. Kita tambahkan dia multiply ya, multiply. Kemudian kita sambungkan dia ke sini, ini ke sini. Kemudian kita tambah parameternya. Kita tekan 1, klik kiri, kita convert texture intensity ya, seperti itu. Texture intensity, texture rotator, normal intensity ya, itu kita tambahkan di sini. Kita save. Kita kasih default 1 deh. Oke, save. Ini saya kasih default value-nya 1 ya, biar tidak gelap. Nah, ini dia texture intensity. Ini kalau kita redupkan dia akan semakin gelap. Dia juga akan berpengaruh di tekstur kita ini. Dia jadi gelap. Nah, seperti itu. Kalau mau menerangkan sedikit, nah silahkan. Itu untuk pengaturannya ya. Kita kasih normal 1 saja. Jadi banyak parameter-parameter yang bisa kita tambahkan di sini ya. Cuman untuk dasarnya saya juga baru bisa segitu saja. Jadi itu yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Silahkan dilihat. Nah itu ya, itu dasarnya untuk material yang lebih advance. Teman-teman bisa praktekkan untuk mengganti yang lain, umpamanya nah seperti ini masih standar ya, nanti bisa ditambahkan. Kalau kita seperti yang saya bilang, ini teksturnya jadi 1. Jadi teman-teman kalau menggunakan modeling ini untuk mengatur UV-nya, jadi dia nanti berpengaruh sama yang lain. Jadi kita nanti atur masing-masing di teksturnya sendiri ya. Jadi tersendiri dia akan mengaturnya. Oke teman-teman, silakan dilanjut. Nanti kita akan membahas tentang menambahkan tentang lighting ya, lighting. Oke, untuk material sekian dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar.
Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Ciao.